langsung jadi tontonan masyarakat Jepang. Disewakan orang kaya dari Belanda. Soundhoreg Brewok sudah tiba di Jepang dan langsung putar sholawat dan takbir. Jelang laga antara Jepang dan Indonesia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, atmosfer yang biasanya tenang di Jepang berubah menjadi gegap gempita. Namun yang membuat geger bukanlah permainan sepak bola itu sendiri, melainkan kehadiran sosok misterius berjenggot tebal, mengendarai kendaraan terbuka dengan sound system raksasa yang menggema takbir dan sholawat di jantung kota Tokyo. Sosok itu bukan lainnya adalah sang legenda jalanan, Soundhoreg Brewok, kini resmi mendarat di Jepang, dan seluruh masyarakat Jepang pun dibuat tertegun. Sound River di negeri matahari terbit, warga Jepang tidak pernah membayangkan bahwa menjelang laga sepak bola, mereka akan disuguhkan tontonan budaya yang sangat asing namun menggugah rasa penasaran. Pagi itu, suara dentuman bass dari sound system yang diangkut kendaraan modifikasi menggemparkan distrik Shibuya. Namun, alih-alih musik elektronik atau J-pop seperti yang lazim di Tokyo, justru yang terdengar adalah lantunan sholawat dan gema takbir yang menggema dari speaker besar ke segala penjuru kota. Dengan wajah datar tapi penasaran, warga Jepang keluar dari kafe, perkantoran, bahkan pelajar dari sekolah-sekolah terdekat menghentikan aktivitas hanya untuk melihat dari dekat truk Soundhoreg, yang konon katanya dipesan langsung oleh seorang pengusaha asal Belanda yang jatuh cinta pada fanatisme supporter Indonesia. Apa ini konser? Tanya seorang ibu-ibu Jepang sambil mengangkat ponselnya merekam pemandangan langka itu. Seorang remaja laki-laki bahkan berbisik kepada temannya. Mereka seperti mengadakan festival religi, tapi kenapa dilakukan di tengah kampanye sepak bola? Satu hal yang pasti, Soundhoreg telah menjelma jadi atraksi budaya tersendiri. Di Jepang, ia menjadi semacam perit eksotis yang mencuri perhatian media lokal. Televisi Nasional Jepang, NHK, sampai mengangkat liputan khusus tentang fenomena ini. Menuliskannya sebagai gema takbir dari Asia Tenggara sewazau Soundhoreg untuk Indonesia. Menurut sumber terpercaya, Soundhoreg ini bukan dibawa oleh PSSI atau pemerintah Indonesia, melainkan seorang ekspatriat asal Belanda bernama Erik van Deerzen, yang sudah belasan tahun tinggal di Bali dan jatuh hati pada kegilaan fans sepak bola Indonesia. Van Deerzen merasa harus ikut ambil bagian dalam mendukung timnas, meski tidak ada urgensi, poin, atau tekanan untuk menang dalam laga ini. Indonesia sudah lolos ke ronde 4, Jepang pun sudah aman ke Piala Dunia. Tapi ini bukan soal menang kalah. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa fans Indonesia tidak pernah setengah-setengah mendukung negaranya, ujar Erik saat diwawancarai oleh wartawan Jepang. Begitu tiba, tak menunggu lama, sang Brewok langsung memutar lantunan khas seperti Sholawat Badar, Ya Nabi Salam Alaika, dan sesekali Allahu Akbar Walillahil Hamd, yang menggema membuat Jepang mendadak seperti tengah menyambut hari raya. Laga yang tak penting, namun dukungan tetap total. Secara teknis, laga ini tidak terlalu menentukan. Jepang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Indonesia sendiri sudah mencatat sejarah baru dengan memastikan tempat di ronde keempat kualifikasi. Pencapaian yang sebelumnya tak pernah terjadi. Namun justru, karena beban sudah tak ada, para supporter dari luar negeri, mulai dari Belanda, Malaysia, Australia, hingga komunitas diaspora Indonesia di Jepang, memutuskan untuk menjadikan laga ini sebagai pesta rakyat. Di luar stadion, bahkan belum hari pertandingan, sudah terbentuk semacam festival kecil. Media Jepang dibuat kewalahan. Mereka awalnya hanya mengirim reporter biasa untuk liputan laga biasa. Namun melihat antusiasme dan ramainya penyambutan fans Indonesia, termasuk dengan suguhan Soundhoreg, NHK dan Fuji TV bahkan mengerahkan tim liputan penuh. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang baru beberapa bulan menakhodai skuad Garuda, tak bisa menyembunyikan rasa harunya melihat pemandangan itu. Dalam sesi latihan terbuka, saat dirinya baru saja menyelesaikan briefing kepada pemain, tiba-tiba terdengar takbir bergemuruh dari kejauhan. Sang pelatih menoleh, lalu tersenyum. Kita datang ke Jepang dengan target teknis, tapi yang saya lihat hari ini jauh lebih dari itu. Saya melihat cinta, saya melihat semangat, dan saya melihat sebuah negara yang bersatu melalui sepak bola, ujarnya. Patrick lalu melanjutkan dalam bahasa Belanda saat berbicara pada media asing,
Saya tidak pernah melihat fans yang mau sejauh ini, bahkan membawa budaya mereka, suara mereka, dan semangat mereka. Ini bukan tentang pertandingan. Ini adalah tentang identitas. Kluivert bahkan menyempatkan diri turun ke kerumunan fans bersalaman dengan Soundhorek Brewok yang disebutnya sebagai pemukul genderang peradaban baru sepak bola Asia. Warga Jepang kaget namun tertarik. Meski awalnya warga Jepang bingung dengan kehadiran Soundhorek, lambat laun mereka mulai menikmati suasananya. Bahkan beberapa remaja Jepang sudah mulai mencoba melantunkan sholawat bersama para supporter Indonesia. Anak-anak muda Tokyo terlihat asik mengangkat tangan sambil ikut berteriak Allahu Akbar. Tanpa tahu pasti maknanya, hanya karena atmosfernya begitu menggembirakan dan menggugah emosi. Indonesia bukan sekedar timnas, tapi semangat rakyat. Dengan masuknya Indonesia ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, harapan rakyat sudah mulai mengarah ke mimpi yang lebih besar. Bisa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak era Hindia Belanda. Namun lebih dari sekadar skor dan klasemen, semangat ini telah membuka mata dunia. Bahwa supporter Indonesia bukan sekadar penonton. Mereka adalah pelaku budaya. Mereka pembawa semangat. Mereka penyebar warna di panggung dunia. Dan saat takbir menggema di negeri Sakura, dunia pun tahu. Garuda tidak pernah datang sendirian. Garuda datang dengan gema.